Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan fokus pada ibadahnya Daniel. Dan ketika saya menyebut kata ibadah di sini Bapak Ibu, maka ini berarti ada pujian di dalamnya, ada doa di dalamnya. Nah Bapak Ibu, saya akan membaca 2 ayat firman Tuhan masih dalam Daniel pasal 6, ayat yang ke-6 yang akan saya baca dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian dalam ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, atas tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita sudah renungkan dalam beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, di dalam renungan saya, bahwa Daniel ini dibuang ke gua singa. Mengapa ia dibuang ke gua singa? Karena ketaatannya dalam hal beribadah kepada Tuhan. Nah, ada orang-orang yang iri dengan dia, iri dengan keberhasilan dari Daniel ini, sehingga mereka menjebak dia. Mereka mencari-cari cara, mencari-cari alasan untuk kemudian Daniel ini supaya ia bisa dijatuhi hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan benar adanya mereka menemukan satu alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada dia. Sehingga mereka menghadap raja, meminta raja untuk membuat satu peraturan, satu ketetapan yang tidak dapat diubah oleh siapapun menurut undang-undang Media dan Persia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daniel mendengar akan keputusan yang sudah ditetapkan oleh raja itu, maka apa yang dilakukan? Nah, ini akan saya ajak kita untuk renungkan pada malam hari ini. Bapak Ibu, apa respon atau sikap dari Daniel ketika dia mendengar keputusan yang sudah ditetapkan oleh raja pada waktu itu? Kita memperhatikan dalam ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa Daniel pergi ke rumahnya. Dia pergi untuk apa Bapak Ibu? Dia pergi untuk berdoa. Dia pergi untuk memuji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu respon yang pertama yang harusnya ada pada setiap anak Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, ketika kita diperlakukan dengan ketidakadilan, maka Bapak Ibu, sikap seperti inilah yang harus kita lakukan. Datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, menyampaikan setiap pergumulan-pergumulan kita itu kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang mungkin berpikir, wah ini kedengarannya kuno. Dari dulu kita selalu mendengar bahwa orang selalu mengatakan kalau punya pergumulan datanglah kepada Tuhan. Nah, apakah tidak ada solusi lain? Nah Bapak Ibu, inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau kita membuka Alkitab Bapak Ibu, semua kisah-kisah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika di dalam pergumulan, maka jadikanlah Tuhan tempat pertama yang harus engkau datangi untuk membawa pergumulan-pergumulan itu kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, mengapa penting ketika kita dalam pergumulan dalam situasi-situasi tidak menyenangkan? Kenapa harus Tuhan yang terlebih dahulu kita datangi? Bapak Ibu, mengapa harus Tuhan? Karena ketika saya dan saudara menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak mengenakan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Bukan hanya ketenangan, dia akan memberikan kedamaian, dia akan memberikan kemampuan bagi kita untuk berpikir dengan jernih, bukan hanya berpikir dengan jernih, bertindak dengan baik. Nah, itu yang akan dilakukan. Itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan baik. Sehingga kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dan saya sangat yakin ketika kita datang kepada Tuhan, membawa pergumulan itu kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita juga untuk bertindak dengan benar. Tidak salah dalam pengambilan keputusan. Tetapi, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka sudah bisa dipastikan kita akan berpikir dengan tidak normal. Bukan hanya tidak normal, kita juga akan mengambil keputusan yang salah.
dan juga kita akan bertindak salah juga. Itu sebabnya Bapak Ibu penting sekali bagi kita untuk datang kepada Tuhan, memohon petunjuk, memohon pertolongan daripada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan bagi kita. Hal yang kedua yang kita pelajari dari bagian ini Bapak Ibu, Daniel bukan hanya datang kepada Tuhan ketika di dalam situasi yang tidak menyenangkan Bapak Ibu, tetapi ibadahnya Daniel sudah menjadi satu kebiasaan yang dia lakukan setiap hari. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 bagian yang terakhir Bapak Ibu, di sana ada kata seperti yang biasa dilakukan. Maka ini jelas bahwa Daniel datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan hanya ketika di dalam situasi yang susah. Bukan saja karena dia dalam ancaman, bukan. Tetapi waktu dia senang, waktu dia susah, dia datang kepada Tuhan. Karena ibadah itu, doa yang dinaikkan itu sudah dia lakukan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biasanya selalu akan ada dua respon manusia ketika diperhadapkan dengan situasi senang dan situasi yang susah. Misalnya dalam situasi yang susah Bapak Ibu, ada dua respon manusia. Waktu menghadapi situasi yang susah atau yang sulit, ada orang yang kemudian begitu giat untuk berdoa kepada Tuhan, giat untuk bersekutu dengan Tuhan. Mengapa? Karena berharap bahwa Tuhan yang akan menolong, berharap Tuhan yang akan memberikan perlindungan dan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Tetapi Bapak Ibu, ada juga orang yang kemudian meresponi ketika dalam kondisi susah, bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin menjauh. Karena berpikir bahwa kok Tuhan tidak ada, kok Tuhan tidak memberikan pertolongan, kok Tuhan tidak menjawab doa saya, kok Tuhan tidak memelihara saya, kok Tuhan mengizinkan saya menghadapi situasi-situasi yang sulit. Sehingga orang-orang seperti ini biasanya ketika dalam kondisi susah, semakin menjauh dari Tuhan. Nah, kemudian dalam kondisi senang Bapak Ibu, ada dua respon manusia juga. Ada juga manusia ketika dalam kondisi yang senang, kondisi yang aman-aman, mereka semakin jauh dari Tuhan. Mengapa? Karena dia merasa bahwa hidupnya aman-aman saja. Tidak ada sesuatu yang perlu dia sampaikan kepada Tuhan. Dia hanya berpikir kalau waktu susah baru datang kepada Tuhan. Waktu senang ya aman-aman dan tidak perlu butuh Tuhan. Semuanya bisa dilalui dengan baik kok. Nah, ini hal yang pertama. Tapi ada juga orang ketika dalam kondisi senang, justru itu membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin membara semangatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia merasakan secara nyata pertolongan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupannya yang kondisi yang aman-aman saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini, Daniel memberikan satu teladan bagi saudara. Dalam situasi apapun kita, susah ataupun senang, kita harus beribadah kepada Tuhan. Situasi tidak boleh mempengaruhi ibadah kita kepada Tuhan. Situasi yang kita hadapi, susah maupun senang, seharusnya tidak mempengaruhi semangat saya untuk terus berdoa dan memuji nama Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini adalah kita sebagai anak Tuhan semakin giat terus bersekutu dengan Tuhan. Kita memohon Tuhan memampukan kita untuk tetap setia kepadanya waktu senang ataupun susah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.